Prof Maru, untuk lebih clear-nya, tadi Prof Maru mengatakan ada putusan yang cacat sehingga harusnya tidak bisa tereksekusi. Kan PKPU juga sudah jalan. Dan ini pasangan para kandidat capres-cawapres sudah daftar loh Prof Maru. Ya. Apakah bisa langsung dianulir karena putusan yang dianggap cacat ini? Saya kurang tahu kalau soal pembatalan itu, tapi prinsip universal itu kalau suatu putusan cacat itu disebutkan dia tidak berlaku atau void ab initio, dianggap dari awal tidak ada. Jadi kalau misalnya Gibran mendaftar berdasarkan putusan MK nomor 90 yang dianggap kemudian tidak ada, maka apakah di sana akan menjadi sah? Oleh karena itu nanti saya kira PKPU itu akan diuji di Mahkamah Agung nanti dulu. Kemudian kalau dinyatakan dia tidak sah, ya kembali kemudian aturan usia dalam pasal 169Q kembali ke awal. Tidak ada embel-embel atau pengalaman sebagai apa kayak gitu. Kembali ke yang pertama, nggak ada embel-embel pemilihan umum dan yang lain. Itu potensi dari kemungkinan-kemungkinan itu yang tidak diatur, tetapi dia merupakan general observance, pelaksanaan secara umum begitu dia. Ya, sekarang kita berbicara apa yang disampaikan Prof Maru ini kan juga disampaikan oleh hampir semua pakar tata negara. Yang prinsip bahwa saya belum menemukan pakar tata negara ahli hukum kita yang membenarkan putusan MK. Jadi common sense-nya itu berarti memang ada masalah di putusan MK. Nah, apakah kemudian kita membiarkan bangsa ini menjalani dan mengawali sebuah kepemimpinan nasional baru dengan masalah besar yang disoal oleh semua pakar tata negara? Tidak ada satupun. Sehingga memang ini harus kita luruskan besok dengan putusan MK-MK. Kami memiliki harapan besar kepada MK-MK untuk memutuskan sesuatu yang bukan hanya sekedar terobosan, tetapi ini betul-betul untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Tapi kenapa? Pasti nggak ada kejutan lah ya. Besok tidak akan ada kejutan kalau seperti yang disampaikan oleh Prof Jimli. Kalau ini dari aspek komunikasi saja, Prof Jimli menyatakan bahwa dia dalam konteks mengadili etik dari hakim MK yang membuat keputusan nomor 90. Coba jelaskan pada saya katanya. Dari mana itu bisa balik ke kekuasaan kehakiman tadi? Dari statement itu sebenarnya udah bisa kebaca. Enggak, kalau apa gitu ya? Iya, sudah bisa. Pasti akan melanggar etik. Dengan sanksi diberhentikan berat atau sedang. Nah, saya menyatakan diberhentikan atau berat saja sudah merupakan noktah, bukan tompel. Noktah. Noktah itu tapi belum tentu juga kan, bisa juga tompel sedang. itu noktah besar, Prof. Apa? Tompel itu noktah besar. Enggak, noktah hitam kalau tompel. Kalau noktah ini akan ikut terus kalau dia diberhentikan atau berat. Kalau sedang? Kalau sedang iya, seperti lagu dangdut yang sedang-sedang saja. Jadi bisa didebatkan, nggak akan terlalu berpengaruh pada saat tapi kalau berat, kalau diberhentikan dan berat, itu akan ngikut terus. Bang Effendi, kalau kemudian kan disampaikan ada kejanggalan-kejanggalan gitu ya, ada yang mengatakan bahwa tidak ada tanda tangan oleh penggugat dan kuasa hukum. Oh, itu gampang dijawab. Kalau kita bersidang di MK gampang dijawab pada waktu proses perbaikan ya. Tapi memang begini prinsip. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.